Lah wong ki ana saiki film apa ki, artis-artis omongnya apa ki, masuk gedung yang gelap-gelap yang kosong-kosong itu, mereka seakan-akan tuh kepingin ngelihat apa itu makhluk-makhluk halus itu. Wih ora wedi kok, mosok santri wedi gitu. Santri maca ratib haddad, maca iki macam-macam Yasin, bendino Quran. Ya bengi-bengi dipethuki malah ahlan wa sahlan, kaif halak bikhair, masyaallah. Yuk ta'aruf yuk. Hakata. Jadi nggak apa-apa ya. Nah sekarang ini ya tempat-tempat yang perlu dipahami itu tempat-tempat jin adalah tempat-tempat rumah yang kosong. Maka orang itu kalau seandainya tidak ada darurat, jangan membiarkan tempat kosong di rumah. Walaupun setiap hari dimasukin untuk sholat baca Quran, ya. Nah, jangan dibikin kosong terus, jangan. Ya, kalau di rumah kita tuh ada sudut-sudut tertentu, kita baca sholawat di situ, duduk, ya, itu. Nah, termasuk jangan juga orang tuh punya rumah. Lah kalau saya punya rumah ini 3, yang dipakai 1, yang 2 kosong, ya enggak apa-apa, ente niati aja sedekah dikontrak sama jin tanpa bayar. Enggak apa-apa. Rumah yang kosong ditempati oleh mereka. Nanti ente kalau mau menempati, ya enggak apa-apa. Ya afwan ya, kaum jin, ini kan sudah lama ente ngontrak, balas gratis. Ini anak punya anak mau sudah nikah, mau menempati sini. Antum cari tempat yang lain. Ya khair. Ya. Dia ngomong, ente nggak dengar tapi. Ya. Nah kalau dia nggak mau pergi, apalagi ganggu, itu namanya jin kafir, jin nakal. Namanya setan dia. Nah, maka kita diajari oleh Nabi untuk berlindung dari gangguan-gangguan jin yang nakal, gangguan-gangguan setan ini. Di antaranya apa? Kalau kita mau tidur, jangan lupa baca ayat Al-Kursi. Dan ada ceritanya tuh, sahabat Abu Hurairah, dia jaga gudang makanan lah gitu. Kalau malam ada yang nyuri, lapor, ya Rasulullah, ini gudang makanan saya jaga kok ada yang nyuri. Itu adalah jin. Ya, jadi diajarkan oleh Nabi kita kalau mau tidur itu membaca ayatul kursi. Ya, disetujui oleh Nabi. Setannya itu yang ngasih tahu, jinnya malah ngasih tahu itu. Ya, Nabi menyetujui, maka disunnahkan kalau kita mau tidur baca ayat kursi, baca al-ikhlas, ya, al-falak, an-nas, sunnah, ya, disunnahkan. Begitu. Maka kita masuk kamar mandi, sunahkan doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya, aku berlindung kepadamu ya Rabb dari setan perempuan dan setan laki-laki. Ya, ini termasuk tempat-tempat yang di situ biasanya ada setan, ada jin, makhluk adalah kamar mandi. Karena itu kalau malam ya nggak dipakai, sebaiknya ditutup. Ya. Inna hadhil khusus muhtadarah, kata Nabi. Sesungguhnya tempat-tempat semacam ini ada penghuninya dari makhluk yang lain, dari jin dan sebagainya tadi. Tapi mereka, kalau kita baca doa, mereka tidak akan bisa membahayakan dirimu. Ya. Nah, ini ya tema-tema semacam ini menjadikan kita semakin sadar bahwa Al-Quran itu sudah menceritakan semuanya. Tinggal kita mengimaninya, mempercayainya. Dan mereka itu ya makhluk-makhluk yang gaib tadi seperti jin ini, mereka juga memiliki kewajiban-kewajiban kepada Allah, harus ibadah, harus sholat, harus ikut hukumnya Allah. Dan Nabi Muhammad SAW itu diutus oleh Allah kepada jin juga. Makanya Nabi itu berdakwah, menyampaikan risalah kepada kaum jin, gitu. Dan mereka mengirim utusan, ya, untuk mengaji agama Islam ini dari Kanjeng Nabi. Ada tim diutus oleh mereka untuk mendengarkan seperti apa sih dakwahnya Nabi Muhammad ini Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka ini tim kemudian menyampaikan kepada golongan jin. Nah, ada yang beriman, ada yang kafir. Ya, inilah ya salah satu
kewajiban kita sebagai muslim mengimani apa yang diceritakan Al-Quran, hal-hal gaib, ya, hal-hal yang berkenaan dengan alam-alam yang lain selain alam manusia, kita yakini, kan nggak perlu takut, gitu. Wah, ini apa? Ini kok cerita jin, kok bunyi kayak turu aku. Nggak usah takut, ya. Mereka itu punya hak yang sama, hidup di bumi ini sesuai yang Allah kehendaki, ya. Selama mereka tidak ganggu, tidak jahil kepada kita, tidak usil, ya biarkan dia hidup sesuai haknya, ya. Nah, kalau ada yang ganggu gimana? Kita baca-baca doa-doa dari Nabi, dari ulama untuk kita selamat dari gangguan makhluk-makhluk yang jahat, baik dari manusia maupun jin. Manusia yang jahat ki yo akeh, bahaya, ingin menjahati kamu, ingin menipumu, ingin mengaruhi dirimu. Ini mereka juga, kita perlu berlindung kepada Allah dari kejahatan manusia dan juga dari kejahatan jin yang nakal. Maka baca itu doa-doa nabawi, ya, doa-doa nabawi dari Kanjeng Nabi, jangan ditinggal. Karena itu adalah benteng yang kokoh dan tameng yang kuat dari segala gangguan, baik dari jin maupun dari manusia. Ya, mudah-mudahan, ya, sapa ngerti santri ono sing dadi kiai ini jin. Oh, mantap begitu. Ada itu satu kiai itu muridnya malah jin-jin banyak itu. Jadi jin-jin tuh ngaji sama dia. Bisa jadi, ya, itu tidak ada manek, tidak ada halangan, ya. Itu, ya. Nah, ya inilah, ya. Nah, yang penting kita menjalani sunnah-sunnah Rasul, membaca doa-doa nabawi, ya, zikir-zikir pagi dan malam, jangan ditinggalkan. Kalau kita baca itu, kita aman dari gangguan makhluk-makhluk jahat, baik dari manusia maupun dari jin, dari sihir, dari santet, dari preman-preman, dari orang-orang yang zalim, semua makhluk yang jahat di dalam genggaman Allah. Tidak ada yang bisa membahayakan dirimu kalau engkau berlindung kepada Allah. Ya, itu, ya, arahan Al-Quran. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan dan kita selamat semua dunia akhirat. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Al-Fatihah.